Baik, saya sebagian saudara saya yang sudah menyampaikan baik syiar Allah dalam kitab Al-Jum'ah dan Baitul Baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, di sini ada formulasi singkat tentang murajaah. Sebagaimana kata para ulama, ma takarrar qarrar, ya. Sesuatu yang diulang itu akan melekat. Dan mereka mengatakan al-ilmu bil murajaah. Ilmu itu dengan diulang, ya. Tapi kalau ilmu itu hanya dicatat kemudian ditinggalkan tanpa dihafal, itu bukan ilmu, ya. Dia akan zahaba jufaan, ya. Hilang gitu aja, ya. Maka para ulama itu suka untuk mengulang pelajaran. Bahkan mereka lebih menyukai ini, mengulang pelajaran dari permasalahan salat sunnah atau puasa sunnah yang lainnya. Tayyib. Murajaah, kita ulang pelajaran kita dari pelajaran-pelajaran dan faedah-faedah yang telah kita ambil. Pertanyaan pertama, pertama-tama yang dari kesimpulan yang telah kita jelaskan kemarin, beliau mengatakan di dalam kitabnya Abda'u bil hamdi, aku memulai dengan alhamd, ya. Pertanyaan Pak, kenapa beliau memulai kitabnya dengan alhamdu? Nah, Bapak ini, kenapa alasannya, Pak? Gimana, Pak? Ya, bukan, ya. Nah, iya. Tayyib. Karena beliau memulai dengan alhamd karena Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mulai Al-Quran dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun hadis ini lam yasbut, ya, hadis dhaif, hadisnya enggak sahih, ya. Setiap perkara dimulai dengan alhamdulillah itu terputus dari berkah, itu enggak sahih hadisnya. Taib. Pertanyaan yang kedua, kata beliau, wazi min aqsamil hadis iddah, dan di antara dari pembagian hadis ini ada beberapa poin. Ya. Pertanyaannya, apa saja kaitan dalam pembahasan ilmu hadis? Jadi ilmu hadis itu berbicara tentang apa aja? Ya. Tayyib, itu dia. Ahsan, barakallahu fiik. Jadi pembahasan ilmu hadis itu berkaitan, ada yang namanya pembahasan matan aja, ya, redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berkaitan dengan sanad,
sanadnya aja, dan ada yang berkaitan dua matan dan sanad. Maka nggak semua hadis itu sanadnya dhaif, matannya dikatakan dhaif juga, enggak. Ya, banyak hadis yang beredar sanadnya dhaif memang, tapi hadisnya punya pendukung dari Al-Qur'an kah dia, firman Allah Subhanahu wa taala, atau dari hadis-hadis yang lain. Ini dalam kaitan tentang ilmu hadis. Kemudian kata beliau, wa kullu wahidin ata wa hadda, dan segalanya, setiap sesuatunya aku akan datangkan wa hadda. Ya. Apa yang dimaksud dari ucapan beliau wa kullu wahidin ata wa hadda? Apa yang dimaukan dari ucapan beliau wa kullu wahidin ata wa hadda? Wa hadda. Indakum jami'an. Apa yang dimaksud dengan ucapan beliau wa hadda? Taib. Wa hadda artinya ta'rif, definisi, ya. Jadi beliau akan mendatangkan setiap ilmu hadis ini ta'rifnya, definisi yang berkaitan tentang ilmu hadis. Taib. Ini murajaah kita, ya. Alhamdulillah, ya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke matan yang kedua, ya. Qala An-Nazim Al-Imam Baikuni rahimahullah ta'ala, awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudza aw yu'al yarwihi adlun dhabitun am mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naklihi. Kemudian kata beliau, yang pertama adalah hadis as-sahih. Apa itu hadis sahih? Yaitu hadis yang mattasala, hadis yang bersambung. Apanya yang bersambung? Isnaduhu, sanadnya bersambung. Demikian juga hadis sahih itu lam yashudza aw yu'al, tidak syad dan tidak ada illah. Yarwihi adlun dhabitun an mislihi, hadis sahih itu perawinya diriwayatkan dengan rawi-rawi yang adil, memiliki kriteria yang adil, kemudian dhabit. An misli, sama, semuanya dari 1 sampai seterusnya itu rawinya adlun dhabit. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naklihi, mereka terpercaya dalam segi hafalannya dan apa yang dinukilnya. Ini matannya. Baik, kita akan mulai pembahasan pertama tentang hadis as-sahih. Poin yang pertama, kenapa Asy-Syaikh Al-Imam Baikuni memulai pembahasan dengan hadis sahih? Alasannya ada 2. Ya. Beliau memulai pembahasan dengan hadis sahih. Alasan yang pertama adalah li syarafihi, karena hadisnya sahih ini mulia, memiliki kemuliaan yang Masya Allah, ya. Dan hadis sahih ini merupakan hadis yang perlu
kita hafal. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keutamaan bagi setiap antum yang berupaya untuk menghafal hadis-hadis sahih. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Tirmizi, "Naddarallahu mur'an sami'a maqalati fahafizaha wa wa'aha." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya bagi mereka yang mendengar ucapanku dan berupaya untuk menghafalnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasih tuh kemuliaan bagi antum sekalian yang berupaya untuk menghafal setiap hadis sahih yang kita dengar. Bagus, ya. Karena hadis sahih itu syaraf, mulia, dan dijaga kualitasnya, ya. Alasan yang kedua, kenapa beliau memulai kitabnya dengan sahih, li'ului martabatihi, karena agungnya tingkatannya, ya. Jadi posisi yang pertama itu hadis sahih, dia memiliki keagungan, posisinya agung, ya, dan dijaga kualitasnya oleh para ulama. Dan alasan yang ketiga, kuat dalam berargumentasi. Ya. Qawi. Kuat antum nanti tak kala antum mau berargumentasi, antum sebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat siapa? Bukhari. Udah, orang enggak mau lagi bantah. Daripada antum mengatakan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, ternyata dhaif. Ya. Dari sinilah, alasan inilah Al-Imam Baikuni memulai hadis as-sahih. Dan sya'nul ulama, para ulama, mereka sangat menjaga kualitas hadis sahih, dijaga kualitasnya, sehingga mereka sangat berbangga kalau mereka kitab tulisannya ternyata berisikan hadis sahih. Sekelas Al-Imam Bukhari, ya, yang antum tahu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Dan para ulama sepakat dalam masalah ini, ya. Kita ambil contoh Al-Imam Bukhari. Ini layak dijadikan contoh dalam konteks hadis sahih, ya. Al-Imam Bukhari di dalam kitabnya berisikan sejumlah hadis-hadis sahih, ya. Dan tidak usah dipertanyakan lagi, dan tidak usah kita mencarikan lagi tentang kualitas hadisnya. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khalas, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Karena kualitas yang di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari itu sudah terjaga. Karena apa? Karena Imam Bukhari, ya, tidak semerta-merta dalam menulis kitab Bukharinya. Selama 16 tahun lamanya beliau mengumpulkan hadis-hadis dan menulis di dalam kitab Imam Bukhari. 16 tahun. Lama, waktu yang lama untuk menciptakan sebuah karya. Ya.
Setelah itu apa? Enggak sampai di situ aja, ya. Setiap hadis yang beliau tulis, beliau tanyakan ke guru-guru mereka. Di antaranya Imam Ahmad. Beliau tanya kepada Ali bin Madini. Beliau bertanya kepada Yahya bin Ma'in. Ya. Jadi terus dapat satu hadis, dia tanya ke gurunya, dia tanya kepada Ali bin Madini, kata Yahya Muhammad, dan dia tanya. Kalau mereka menyetujukan, beliau masukkan di dalam kitab Bukhari. Kemudian kitab Imam Bukhari ini, ya, beliau menulis setiap satu hadis. Bagaimana adab seorang ulama dalam menulis hadis yang ditunjukkan oleh Imam Bukhari. Beliau mandi terlebih dahulu, salat sunnah 2 rakaat. Beliau pakai baju yang bagus, ya. Kemudian beliau tulis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menempuh waktu 16 tahun lebih baru jadilah hadis Al-Imam Bukhari. Dan antum sudah dapatkan itu, ya. Ada yang dijadikan PDF, ya. Ada yang dijadikan buku, ya. Tinggal kita baca. Dan sebagian kita juga pun meremehkan kalau kita mengatakan hadis ini riwayat Imam Bukhari. Oh, Imam Bukhari, biasa aja kan gitu. Tapi kalau kita melihat perjuangan para ulama, bagaimana mereka mengumpulkan hadis tadi ini, di sini baru kita merasakannya. Taib. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara alasan kenapa beliau memulai dengan hadis sahih. 3 alasan, ya. Karena kemuliaan hadis sahih tadi. Yang kedua adalah karena tingginya derajat hadis sahih. Yang ketiga dikarenakan kuatnya kita dalam berargumentasi nanti. Bagus, ya, kita dalam berargumentasi. Taib. Selanjutnya, sekarang apa itu hadis sahih? Ya. Ini saya hapus ya. Hapus ya. Definisi hadis sahih sekarang. Definisi hadis sahih adalah kullu hadis ittasala sanaduhu binakli adlin dhabitin an mislihi ila muntaha wa adamu syazin wala illatin. Ini definisi hadis sahih. Definisi hadis sahih adalah setiap hadis yang sanadnya bersambung. Setiap hadis yang sanadnya bersambung dan dinukil dari seorang rawi yang adil, dhabit, ya, sampai akhir sanad. Dan hadis sahih itu tidak boleh ada yang namanya syadz wala illah. Dari definisi ini, maka hadis sahih
Ya, ada 5 syarat. Taib. Dari definisi beliau, kullu hadin ittasala sanadu binaql adun dhabit an misli ila muntaha wa adamu syad wal illah. Apa syarat yang pertama dari hadis sahih? Kita ambil syarat yang pertama, ittisal as-sanad. Sanadnya harus bersambung. Yang nama hadis sahih itu sanadnya bersambung, tidak boleh terputus. Tidak boleh terputus di awal, tidak boleh diputus di tengah, tidak boleh diputus di akhir. Ya, tidak boleh. Jadi apa? Disyaratkan setiap rawi mendengar dari gurunya atau guru yang di atasnya. Dari ucapan ittisalus sanad, maka setiap rawi harus mendengar dari syekhnya langsung. Karena apa? Karena kalau dia tidak mendengar, disinilah sering terjadinya yang namanya penyelewengan di dalam hadis. Ya, saya hapus ya. Ittisal sanad, sanadnya bersambung. Maksud dari sanad bersambung apa tadi? Setiap rawi mendengar hadis tadi dari syekhnya. Ima dia mendengarnya langsung, ya, atau dia nggak mendengar langsung, tapi dia mendengar dari perantara. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam periwayatan hadis ini butuh kalimat dalam menyampaikannya. Jadi nggak sembarangan. Saya datang nih sekarang nih, seorang ingin mencari hadis ke gurunya, dan saya ingin dengar langsung dari guru saya. Ya, maka di sini para ulama sangat menjaga sampai-sampai ada istilah mereka dalam kaifiyatu at-tahdis. Bagaimana dia mendengar hadis tadi? Ya, karena tadi ini berkaitan dengan bersambungnya sanad, para ulama juga melihat bagaimana dia caranya mendengar dan mendapatkan hadis. Karena pembahasan ini sangat riskan ini ya. Bersambungnya sanad ini sangat diperhatikan. Ya. Oleh karena ini, ada nanti para ulama mengatakan ada soroha, harus jelas dalam melafadzkan hadis dan dapatnya hadis. Tasrih bitahdis atau sama, dia dengar langsung. Nah, itu yang kita sering dengar di dalam kitab riwayat haddatsana.
anba'ana, sami'tu. Ya, ini yang jelas. Haddatsana, amba'ana, sami'tu, au akhbarana. Telah mengkhabarkan kepada kami, telah menceritakan kepada kami, aku telah mendengar. Ini yang paling tinggi. Ada yang nggak terang-terangan mereka. Berarti disinilah ada upaya, mungkin dia nggak dapat langsung dari gurunya, ada perantara, atau gurunya masih muda dari dia, malu dia menyampaikannya. Maka mereka mengambil dengan tata cara, kaidah seakan-akan mendengar. Itulah yang disebut sebagai anna. Antum sering dapatkan nih kan? Kalau sudah sini, disinilah terjadi pembincangan nanti. Dia mendengar enggak? Oh, dia sebutkan an. Di sini ada namanya menyembunyikan, ya. Laisa tasrihun bisama. Dia enggak saraha benar-benar dengar. Dan mazhab para ulama disinilah nanti terbagi dua. Ada yang enggak menerima secara utuh, buang. Ada yang menerima. Dan ini yang dipakai oleh Al-Imam Albani rahimallahu ta'ala. Dia masih menerima riwayat-riwayat seorang rawi kalau menggunakan ana namanya. An fulan, anna fulan. Kalau para ulama mengatakan enggak bisa diterima. Karena nanti di sini ada penipuan, kecurangan, dia enggak dengar langsung. Kenapa dia harus tutupi pakai an? Kenapa dia nggak pakai hadasana? Kalau dia pakai hadasana, ketahuan dia. Ya, dia nggak dengar langsung dari gurunya. Dia sampai ke kotanya, gurunya udah meninggal. Ya, karena dia sejaman, pingin dapatkan hadis tadi, ya udah dia pakai an aja. Muhimu bisama, seakan-akan dia dengar kan gitu. Sama kasusnya kita sejaman nih dengan Syekh Bin Baz. Ya. Kita sezaman dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kita sezaman dengan Syekh Abdul Razak. Ya, bagi antum yang tidak pernah melihat beliau dan tidak pernah duduk di majelis beliau, ya, maka kalau menurut pendapat Syekh Albani, boleh sah-sah saja mengatakan qala syekhuna, berkata syekh kami Abdul Razak. Tapi kalau para ulama yang lain mengatakan enggak boleh. Antum mengatakan qala syekhuna, karena ini berat. Antum belum pernah bermajlis dengan mereka, antum belum pernah mendengarkan hadis langsung di majelis mereka. Ini dia pentingnya yang namanya ittisalus sanad. Sanad itu bersambung. Jadi enggak boleh putus. Apa aja yang bisa merusak putusnya sanad tadi ini, bersambungnya sanad tadi ini, ada yang namanya satu, mu'allaq. Apa itu mu'allaq? Hadis yang terputus dari sanad awal, sudah nggak ada. Misalnya, ini yang sering kita dapatkan di dalam hadis Arba'in Nawawi. Antum jumpai di hadis Arba'in Nawawi an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Itu hadis mu'allaq. Karena enggak disebutkan sanadnya. Dia langsung ke rawinya, Umar bin Khattab. Kalau kita mau menyebutkan sanadnya, kita ambil dari Imam Bukhari. Qala Imam Bukhari haddatsana al-Imam Humaidi, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari, qala haddatsana Ibrahim, qala haddatsana Alqamah an Umar bin Khattab, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini hadis mu'allaq. Dan hadis mu'allaq ya, ini sebenarnya hadis yang tidak ada sanadnya, langsung siapa yang berbicara.
Ya. Dan dia juga termasuk dalam kategori yang dikatakan hadis-hadis yang dhaif. Kenapa? Karena nggak ada sanadnya, nggak pakai sanadnya. Tugas kita harus meng-cross check lagi siapa yang mengeluarkan kata tadi ini. Nah, PR lagi ya. Kalau Umar bin Khattab langsung ya kan, misalnya kalau Umar mu'allaq. Dan hadis-hadis mu'allaq ini ada juga di dalam kitab Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari sering tuh menyebutkan hadis-hadis mu'allaqat allati fi sahih Bukhari. Mu'allaqah yang di dalam kitab Bukhari. Banyak. Antum kalau lihat kitab Imam Bukhari, antum buka, terlebih terkhusus dalam tafsir ayat. Ya, kalau beliau menyebutkan ayat, nanti beliau akan bawakan qala Imam Mujahid. Enggak ada beliau mengatakan qala hadasana sampai Imam Mujahid. Langsung beliau mengatakan qala al-Mujahid. Ini hadis mu'allaq yang ada di dalam Sahih Bukhari. Ada juga. Dan enggak sama. Ingat, enggak boleh kita mengatakan hadis mu'allaq yang di dalam Sahih Bukhari itu sahih semua. Kenapa saya bilang tadi? Karena dia tidak punya sanad. Ya. Beda kalau Imam Bukhari menyebutkan hadisnya di dalam Bukhari. Ya. Nah, jadi kita harus teliti memahami setiap tulisan-tulisan para ulama itu. Tidak bisa kita mengatakan, oh yang di dalam Bukhari juga sahih semua. Ini enggak, kan gitu. Ada yang namanya mu'allaq. Ya. Baik. Yang kedua, yang bisa merusak ittisal sanad ini dikatakan munqati', terputus. Ya, terputus di tengah, di akhir, atau di awal. Munqati', putus. Yang ketiga apa lagi? Mu'dal, mu'dalun, terputusnya dua secara berurutan. Ya, terputusnya dua secara berurutan. Sebagai contoh sekarang, hadis mu'dal, terputus sanadnya dua. Ya, hadis innamal a'malu binniyat. Rasulullah, Umar, Alqamah, Ibrahim, Yahya, Sufyan, Humaydi, Al-Imam Bukhari. Ya, lengkap. Kalau kita katakan Umar aja tanpa ada mereka ini semua, hadis apa? Mu'allaq. Ya. Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terputus di sini atau terputus ini satu-satu, tapi enggak berurutan. Hadis apa? Munqati'. Ya. Terputus satu di sini, terputus di sini nanti. Dikatakan apa? Munqati'. Terputus di Alqamah Ibrahim secara berurutan. Namanya apa? Mu'dal. Ya, mu'dal. Yang keempat, mursal. Mursal. Apa itu mursal? Seorang tabi'in meriwayatkan hadis Nabi
Seorang tabi'in meriwayatkan hadis Nabi. Ini Alqamah mengatakan qala Rasulullah innamal a'malu bin ya, enggak sah. Dari mana dia dengar? Dia harus mendengar dari Umar bin Khattab. Dan seorang tabi'in ya, tidak bisa langsung semata-merta dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada pertanyaan? Dalam kategori ittisal. Ya, ittisal. Kalimat ittisal bersambung. Jadi harus bersambung, ya. Harus keluar dari ini. Ittisal sanad sekarang. Apa itu sanad? Tadi kan ittisal. Sekarang sanad itu apa? As-sanad sanad antum sanad berapa kan gitu. Nih kalau sering masalah qiraah tuh paling sering tuh ya. Antum dapat sanad berapa akhi? Sanad 27, sanad 30, ya ada. Nah sekarang kita bilang antum dapat sanad berapa? Itu apa maksudnya sanad itu? Ya, as-sanad, kalimat sanad secara bahasa artinya al-i'timad, bersandar. Secara bahasa artinya al-i'timad, bersandar. Sedangkan secara istilah sanad itu adalah silsilatur rawi al-musilah ilal matan. Silsilatur rawi al-musilah ilal matan. Silsilah, mata rantai seorang rawi yang sampai ke matan. Ini dia contohnya. Imam Bukhari mendengar langsung dari Humaidi. Ya, Abdullah bin Yusuf namanya, Al-Humaidi. Imam Bukhari mendengar dari Sufyan bin Uyainah. Imam Bukhari mendengar dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Imam Bukhari mendengar dari Ibrahim At-Taimi. Imam Bukhari mendengar dari Alqamah Al-Laitsi. Imam Bukhari nanti sampai juga gurunya ke Umar. Ya. Mata rantai ini dikatakan as-sanad. Ini yang dikatakan sanad. Silsilatur rawi al-musil al-matan. Mata rantai seorang rawi yang mengantarkan ke matan. Matannya mana? Yaitu ini. Innama a'malu binniyat. Ini matan namanya. Daksinya. Ya. Mau sampai ke sini, ya. Ini harus melewati. Dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Sanad ini penting ya. Mempelajari ilmu sanad itu termasuk agama. Oke, mempelajari ilmu sanad dan menjaganya termasuk agama. Sampai-sampai kata para ulama apa? Mereka mengatakan al-isnad minad din. Mempelajari ilmu sanad termasuk agama. Laulal isnad laqala man sya ma sya. Kalaulah bukan karena ilmu sanad, orang akan berkata dengan sesuka hati mereka. Ya, orang akan berkata sesuka hati. Jadi ilmu sanad ini sudah ada dari dulu dan dijaga oleh para ulama kita. Mereka mendengar, dijaga, ya. Karena tadi
mereka akan menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini syarat yang pertama, ittisal sanad. Ada pertanyaan dari pelajaran kita ini? Ittisal sanad sudah syarat yang pertama. Ittisal sanad. Antum buka coba, nggak dengar anda. Tapi hadis ini, hadis mu'allaq ini bukan hadis yang bersanadnya. Ya, saya bilang kan tadi hadis yang mu'allaq ini ada dulu di dalam Sahih Bukhari. Ya, dia dikatakan hadis juga ya mu'allaq ini. Ya, hadis mu'allaq ini ada di dalam Bukhari. Ya, nah ini nggak semerta-merta kita menghukumnya sahih. Ya, kapan kita menghukumnya sahih? Ya nanti. Ya, itu hanya sekedar sekilas info aja ya. Karena nanti juga kita akan bahas satu-satu ini. Mu'allaq itu apa? Munqati itu apa? Mu'dhal itu apa? Mursal itu apa? Ya. Jadi ini hadis mu'allaq, ini ada di dalam riwayat Imam Bukhari. Itu maksudnya. Tetapi kalau riwayat hadisnya ya, bukan yang mu'allaq ya, ada riwayat hadisnya itu secara bisa dikategorikan, bisa diambil untuk menjadikan hujjah dan hadisnya sahih. Ya, itu riwayat Imam Bukhari. Sudah? Ada pertanyaan lain? Mu'dhal. Mu'dhal itu terputus dua secara berurutan. Ya. Terputus dua secara berurutan. Ya. Ini putus satu, ini langsung putus. Ini namanya mu'dhal. Ya. Kalau putusnya nggak berurutan, cuma di sini putus satu, kemudian yang keempat putus, itu namanya munqati. Dia nggak berurutan. Ya. Tapi kalau berurutan 1, 2 atau 3, 4 itu namanya mu'dhal. Sedangkan si mursal ya, mursal ini adalah hadis tabi'in ya, seorang tabi'in, ini tabi'in ya, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Enggak bisa. Ya, enggak bisa. Nah, seperti inilah kita lihat deh. Jadi enggak sembarangan para ulama itu menyampaikan sebuah ilmu ya. Mereka sangat menjaga kualitas ya ilmu hadis. Sampai-sampai kita sudah mengetahui seperti ini pun kita ya minder kita nanti. Taib. Ada lagi pertanyaan? Hadis mursal sudah pasti ditolak? Enggak, belum tentu. Kapan? Insya Allah akan ada pelajarannya. Ya. Nanti mereka membagi lagi, ada mursal tabi'i kabir, mursal tabi'i saghir, mursal orang tabi'in yang hidup di zaman Nabi, namanya mukhadram, tapi dia nggak pernah lihat Nabi, hidup di zaman Nabi, tapi nggak pernah melihat Nabi. Ada juga nanti pembahasannya, insya Allah Taala. Baik, ada lagi? Kalau enggak kita lanjut. Ya, kita lanjut nih. Belum selesai ya. Baik. Ini salat yang pertama sudah paham belum? Nah, dengan contoh-contohnya sudah paham. Ya. Agak berat pelajarannya. Ya. Apa ya? Sekedar pengetahuan ya, insyaallah paham. Baik, yang kedua, syarat yang kedua. Setelah bersambung sanadnya, syarat yang kedua adalah setiap rawi itu harus memiliki karakter, sifat. Apa aja sifat rawi itu? Adilun. Rawi itu harus adil.
Adilnya apa? Apa bahasa orang Indonesia dia adil, dia memenuhi hak istrinya, dia memenuhi hak orang tuanya. Ya, adil ini bukan adil secara bahasa Indonesia ya. Seorang rawi itu harus adil. Ini sifat rawi. Rawi sekarang kita membahas rawi sekarang. Rawi itu harus adil. Sekarang kapan dikatakan rawi itu adil? Apa kriteria karakter seorang rawi itu adil? Para ulama berbeda pandang dalam mengkategorikan seorang rawi itu adil. Nih, saya akan sampaikan pandangan ulama. Pendapat pertama, seorang rawi itu adil adalah seorang rawi yang dia nggak pernah salah. Ya, dia nggak pernah salah. Baik ucapannya, baik dia menjaga amanah, ya, dan yang lain. Dia nggak pernah salah. Dan ini karakter yang seperti ini hampir kita tidak temukan di diri seorang manusia. Gak mungkin kan gitu. Sampai-sampai Imam Yahya bin Ma'in mengatakan, orang yang gak pernah salah, dia gila. Man la ghalita fahuwa majnun. Kata Yahya bin Ma'in, kalaulah kalian mengatakan rawi adil itu gak pernah salah, siapa? Kan gitu. Gak mungkin. Ya. Dalam riwayat lain mengatakan ajib tu mimman la khata. Aku heran kau pada orang yang gak pernah salah. Itu gak mungkin. Ya. Definisi yang kedua, seorang rawi yang adil adalah seorang muslim, akil, al-baligh, as-salim, an khawarimil muru'ah wa asbab al-fisq. Muslim, seorang rawi adil itu seorang muslim, berakal, dewasa, salim, lepas, selamat dari khawarimul muru'ah, yang bisa mencederai, mencacati muru'ah dia, dan asbabil fisik, sebab-sebab kefasikan. Ini seorang rawi yang adil, muslim, akil, balik, selamat dari khawarimil muru'ah wa asbabil fisq. Ya, ini definisi yang kedua. Dan ini pun hampir juga sulit kita dapati. Tapi ada mereka para ulama yang betul-betul menjaga. Mereka menjaga dari khawarimil muru'ah wa asbabil fisik. Di antaranya ini, termasuk orang kategori rawi yang mencari guru-guru yang memang kualitasnya nomor 1. Imam Bukhari, dia nggak sembarangan ngambil guru. Pernah dikisahkan yang saya sering ceritakan, Imam Bukhari sudah menempuh perjalanan untuk mencari sebuah hadis. Udah sampai dia di tempat gurunya, dia lihat gurunya lagi manggil kuda pakai ember kosong. Ya, dia lihat nih gurunya lagi memanggil kuda pakai ember kosong, manggil kuda pakai ember kosong. Datang kudanya, balik dia pulang, nggak jadi dia ngambil hadis. Ditanya,
kenapa kau nggak jadi ngambil sama hadis sama guru tadi ini? Jawab Imam Bukhari apa? Bagaimana aku akan mengambil hadis dari Rasulullah SAW kepada binatang, dia sudah berbohong. Ya, apalagi kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, sampai seperti ini para ulama. Ya, mereka sangat menjaga siapa rawi-rawi yang mereka akan masukkan di dalam kitab mereka. Ini sampai sedikit aja kesalahan mereka tidak jadi memasukkannya. Ya. Tapi kata para ulama apa? Kalaulah kami meninggalkan riwayat-riwayat ashabul Kufah, maka nggak ada lagi sisa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum tahu Kufah ya? Kufah itu terkenal dengan fitnah, banyak fitnah. Jadi kalau mereka tinggalkan riwayat-riwayat ahlu Kufah, pasti nggak akan tersisa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada yang mengatakan seorang rawi adil itu adalah man saddada wa qaraba wa ghalaba khairuhu ala syarrihi wat ma'anna ila ma yarwihi. Ya, seorang rawi itu adalah man saddada wa qaraba. Orang rawi itu yang terus senantiasa menutupi dan selalu mendekat, meskipun dia ada kesalahan, dia salah, kembali dia nutupi kesalahannya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghalaba khairuhu ala syarrihi, kebaikan lebih dominan daripada kejahatannya. Dan seorang itu tenang mendengar apa yang dia riwayatkan. Inilah definisi yang banyak diterima oleh para ulama kita. Dan ini definisi yang diberikan oleh Al-Imam Sun'ani. Ya. Imam Sun'ani mengatakan definisi rawi yang adil, man saddada wa qaraba wa ghalaba khairuhu ala syarrihi wa atma'anna ila mayarwi. Jadi ya, kita sebagai manusia katanya ada kesalahan, tapi kesalahan tadi itu ternyata tidak sebanding dari kebaikan, ya. Dan kesalahan-kesalahan tadi mereka tutupi, ya, dengan kebaikan. Dan tak kala mereka menyampaikan riwayat-riwayat tadi ini, kita tenang mendengarnya, ya. Nah, seperti inilah dia dikatakan rawi yang adil. Tentunya apa? Ada dasar-dasar ketakwaan di dalam diri mereka, dan mereka menjauhi dari perkara-perkara keburukan. Ini rawi yang adil. Nah, jadi butuh, ya. Kita ini sedang meriwayatkan hadis, jadi dicari rawinya yang baik. Gak sembarangan para ulama mencari dalam siapa yang akan ditulis di dalam hadis mereka. Tayyib. Wallahu a'lam shawab. Ada pertanyaan? Kita bahas dulu dua syarat, ya. Ittisalus sanad. Kemudian yang kedua adalah rawi adil. Ini dia dari definisi-definisi yang disampaikan oleh para ulama kita. Indakum soal, ada soal Pak? Maaf soal. Hal indakum iskal? Muru'ah ini kembali kepada uruf. Beda-beda kan? Uruf masing-masing. Kalau antum belanja ke pasar, seorang laki-laki itu udah turun muru'ah antum mungkin, yang gitu. Kalau ada di sebagian daerah. Kalau antum menjaga muru'ah tadi ini kurang,
kalau antum masuk ke mall misalnya kan gitu. Seperti tadi Imam Bukhari, derajat muru'ah syekhnya sudah turun karena dia menipu hewan tadi. Mungkin di sebagian daerah biasa kan gitu, sebuah perkara yang biasa. Ya, gimana dia manggil binatang ternaknya kan gitu? Harus dengan cara seperti itu kan gitu. Nah, maka muru'ah ini nggak bisa dibatasi. Kembali kepada uruf setempat. Cemana uruf setempat? Ya, muru'ah seorang syekh turun kalau dia pakai singlet misalnya, kan gitu. Pakai singlet, dia pakai sarungan, keluar turun. Ada sebagian daerah biasa mungkin kan gitu. Muru'ah seorang itu turun misalnya seperti ini banyak kan gitu. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kita cukupkan dulu materi kita sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita terus ya untuk sabar mempelajari ilmu hadis ya. Karena ilmu hadis ini agak sedikit butuh penjelasan ya. Dan ini merupakan ilmu yang mulia ya. Dan para ulama sangat menjaga ilmu ini ya. Maka kita juga mencurahkan semangat dan kesabaran kita dalam mempelajarinya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.